Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Isman and Fear. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam ya. Untuk kalian semua, semoga selalu diberi kesehatan, sehat walafiat ya, dan rezeki yang melimpah. Oke, pada pagi hari ini kita akan reading ya, reading. Cuma mau beli bensin ya dari Pekalongan ke Limpung ya, cuma mau beli bensin sama manasin motor ya. Niat banget ini deh. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Semoga perjalanan sih sampai tujuan dengan selamat ya. Oke, untuk jalanan di sini agak lumayan enak ini ya. Ke apa namanya, enak lah ya, gak ada lubang ataupun tambalan ya jalan di sini karena jarang dilewati truk besar ya ataupun sedang ya. Oke, kita sampai di daerah mana ini ya, daerah Alun ya kalau nggak salah ya ikutnya. Oke, kita belok kiri pelan-pelan ya, karena takut ada mobil atau gimana ya. Untuk kalau belokan jangan lupa sen juga ya, kalau mau belok biar di belakangnya itu tahu. Oke, kita lanjut lagi ya. Pelan-pelan ya di sini. Kalau misal ada marka penyeberangan itu pelan-pelan, takutnya ada orang yang tiba-tiba nyelonong nyebrang gitu ya, nggak lihat kanan kiri. Oke ya, ini masih lurus lagi, lurus terus ini ya. Masih agak jauh ya, sekitar kurang lebih 1 jam perjalanan ya. Masih lurus lagi, ini kita belok kiri sedikit. Oke, jalanan ke sini gak sepi ya, soalnya masih pagi, sekitar kurang lebih pukul setengah 6 ya. Ini setengah 6 atau setengah itu ya ini ya. Soalnya nggak pakai jam tangan ya, jadi tidak kelihatan ya jam berapanya, tapi berangkat sih sekitar jam 5-an lebih sedikit ya. Tapi udah apa namanya, udah terang di sini ya, udah agak terang, nggak gelap ya. Oke, kita belok kanan ya, jalanannya enak, ini sangat mulus satu ya. Oke, kita ambil kiri, ini belok kiri ya, hati-hati karena takutnya ada solar yang tumpah ya. Oke, kita gas lagi, agak nanjak sedikit ya ini, tapi nggak apa ya, yang penting gas, jangan di apa namanya, apalah lupa ya, intinya ya gas ya, tetap gas sepi pokoknya ya. Oke, lanjut lagi ya, ini masih lama ya untuk perjalanan ini ya, kurang lebih tiga jam, kurang lebih 1 jaman ya, 1 jaman kurang ya. Oke, ini sudah sampai di daerah mana ini ya, nggak tahu saya ini, yang penting asal lewat aja ini. Tapi enak ini jalannya ini ya, nggak banyak yang rusak ya. Senangnya lewat sini itu, biasa lewat tapi tidak tahu daerahnya ya, namanya apa ya. Oke ya, karena asal lewat aja soalnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini sekedar apa namanya, informasi aja ya, untuk apa namanya ya, untuk keamanan saat mengisi bensin itu ya. Kita jangan mainan HP,
terus HP ditaruh di tempat dekat pengisian bahan bakar ya. Kalau misal kita naruh HP di dekat pengisian bahan bakar ya, itu kita di mode pesawat ya, biar aman, biar tidak ada radiasi yang masuk ke ponsel kita ya. Itu sih tips dari saya. Terus untuk keduanya ya, itu yang pertama. Yang keduanya itu jangan mainan HP ya sampai saat ada pengisian bahan bakar ke motor kita, itu jangan mainan HP kitanya ya. Intinya kita fokus ke pengisian itu ya. Terus jadi yang kedua itu apa namanya tadi ya. Oke, kita belok kiri dulu ya. Belok kanan maksudnya ya. Salah ngomong ya. Oke, itu tadi ya. Yang kedua itu saat kita ngisi bensin jangan mainan HP di sebelahnya ya. Kalau bisa HP-nya ditaruh di tas atau digantongin ya. Itu lebih aman ya. Kalau misal mau ditaruh di dekat motor, di apa namanya holder HP itu sebisa mungkin di mode pesawat itu ya. Yang kedua tips aman dari saya sih itu. Terus yang ketiga itu ya apa namanya kalau kita pakai yang motor atau tangkinya itu, alangkah baiknya itu turun ya dari motor, biar saat terjadi hal yang tidak diinginkan itu kita bisa cepat-cepat mencegahnya ya, agar tidak menular yang terjadi hal yang tidak diinginkannya itu sih yang ketiga itu ya. Terus mungkin kalau dari teman-teman ada yang tahu lagi ya, bisa tulis di kolom komentar ya, biar yang lain juga tahu ya. Kita saling berbagi ilmu, tips dan lain sebagainya ya, yang bermanfaat bagi orang lain ya. Itu sih yang tapi saya sih seringnya orang yang pakai motor bertangki itu jarang ada yang turun ya untuk saat pembelian bahan bakar ya. Jadi saya sih kurang gimana gitu ya kalau misal nggak turun. Itu yang pertama itu kurang sopan ya. Terus yang kedua itu takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Itu sih kalau saya pribadi ya. Untuk orang lain sih nggak tahu ya apa dan gimana itu ya. Hanya itu. Oke, itu saja ya dari saya ya. Perjalanannya masih agak lumayan jauh ya, kurang lebih tapi satu jam lah. Ini di sini jalanannya lumayan enak, mulus ya. Oke, kita ngesen kanan ya, nyalip di depan ya. Tapi agak kenceng ini pick upnya ya, jadi nyalipnya agak susah ya. Kita sabar dulu aja. Oke, kalau dirasa sudah kosong baru kita nyalip ya. Tapi jangan lupa kalau misal di depannya itu ada motor atau mobil atau kendaraan lain ya, kita ambil sem kiri ya, di belakangnya itu tahu bahwa di depannya itu ada kendaraan lain ya, kendaraan lain di depannya itu ya. Kalau semisal kosong itu ambil sem kanan ya itu. Terus emang di depan itu ada emergency ya, kalau bisa kita sen headset itu ya. Tips lagi dari saya saat berkendara menggunakan sen ya, jangan sen kanan beloknya kiri, sen kiri beloknya kanan, itu aduh bahaya, itu repot. Biasanya si ibu-ibu itu ya kalau nggak bawa bapak biasanya sih, aduh itulah ya. Di jalan kita perlu belajar lagi ya. Itu walaupun nggak punya SIM ataupun punya SIM ya,
itu kita harus saling belajar ya, biar tidak sembarangan di jalan ya. Kalau kita sembarangan di jalan ya itu misal sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan, terus mau nyalip itu ambil apa namanya, ambil jalan orang lain ya. Kalau misal kosong sih nggak apa-apa ya, kalau misal ramai itu yang bahaya itu. Udah mau nyalip ambil jalan orang lain, udah rame jalanannya dari lawan arah maupun searah rame, kan itu repot ya, membahayakan diri sendiri dan orang lain itu ya. Itu sih tips lain dari saya lagi ya itu. Sebenarnya sih banyak ya untuk tips dan lain sebagainya ya, tapi ya kita sambil sharing ya, sambil ngobrol sambil sharing ya, mungkin kalian ada yang tahu ataupun unek-unek apa gitu bisa tulis di kolom komentar ya. Misal kok kok ritmenya sendirian, kok sendirian, iya karena ini pas sendiri aja ya. Kalau pas bareng-bareng itu kadang lupa ngevlog ya, jadi ya gimana gitu ya. Oke lah, nggak apa-apa ya. Itu sih dari saya, ini perjalanan masih lumayan jauh ya. Kita lanjut lagi, ini sudah sampai di mana ya, Wonotunggal, daerah Wonotunggal ini ya, tapi nggak tahu di mana tempatnya, desanya apa ya. Oke, kita lanjut gas lagi. Di sini jalanannya lumayan kencur-kencur ya, agak tambalan gitu ya, hati-hati takut ada lubang ya. Oke, lanjut gas lagi, ini kita belok kanan sedikit ya. Oke, lanjut lagi ya, kita hati-hati saja ya naik kendaraannya karena jalan lumayan ramai ya. Kalau misal kita mau nyalip itu ya, kita lihat dulu di depannya itu ada kendaraan atau enggak ya, yang dari arah sebaliknya. Kalau misal enggak ada, kita gas. Kalau semisal ada, kita jangan gas ya, contohnya nanti tidak sampai malah repot ya, ini malah bertabrak dari yang lawan arah itu ya. Itu sih ya, untuk kalian semua selalu berhati-hati saat berkendara ya, di siang hari, malam hari, sore hari, pagi hari ya, intinya selalu safety, jangan lupa pakai helm, spion ya, plat nomor, dan selalu bawa STNK ya. Itu ya, biar kita tidak kaget ya saat ada razia ataupun saat ada apalah ya itu ya, entah mungkin ada blessing ataupun apa yang memperhatikan kita ya Pak. Itu kan bisa bahaya ya, yang penting kita komplit ya untuk kendaraannya, dan pastinya itu jalan ya. Ya mengenai tadi ya ini ya, bagi yang apa namanya bayar pajak dan ada yang tidak, tapi kok jalanannya itu sama aja ya, ada yang rusak ada yang enggak gitu ya. Itu apa karena pemerintahannya atau bagaimana ya kira-kira ya, mungkin ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Gitu ya, itu mengenai pajak ya. Terus apalagi ya, kan bingung sini kalau ngobrol sendirian di jalan itu sih, apa yang diobrolin tuh ya, yang penting ngobrol ya, biar tidak apa namanya, tidak apa ya, tidak sepi lah intinya, tidak sepi. Oke, di sini jalanannya agak rusak ini ya, itu sampai mana ini ya, biasa lewat sini tapi tidak tahu tempatnya ya, bisanya apa dan lain sebagainya ya, hanya lewat dan lewat saja ya. Oke, kita lanjut lagi. Hati-hati ya, jalanannya agak rusak ini ya. Oke, terus kemarin lihat
di televisi itu ya, di berita itu, kalau semisal pembelian pertalite atau solar itu, kalau semisal pajak kendaraannya itu kita telat ataupun belum bayar, itu tidak boleh mengisi ya. Itu gimana menurut kalian? Bisa tulis di kolom komentar ya. Karena itu apa namanya, sudah mulai diterapkan di daerah Bali ya, itu ya, daerah Bali mana ya, intinya di daerah Bali lah ya. Itu sih kalau dari saya pribadi sih kurang setuju ya. Buat apa kalau kita pajaknya taat, terus ada yang nggak taat, aduh itu sen kanan terus itu ya. Bahaya itu. Yang itu lanjut lagi ya. Nah, kalau kita pajaknya taat, terus apa namanya, orang lain nggak taat, itu kan jadi berbeda ya mengenai jalan itu ya. Kalau misalnya kita pajaknya taat, jalanannya rusak, itu ya sama aja. Tapi misalnya orang lain pajaknya telat, di jalan daerahnya itu mulus, kan itu apa namanya, berbeda ya. Jadi kita harus sama ya, mengenai bahan bakar juga itu nanti begitulah intinya ya. Kalau saya, dari saya pribadi kurang setuju ya. Lebih baik ya, apa namanya, intinya lengkap gitu aja ya. Untuk saat mengisi bensin ya, yang tidak lengkap itu jangan isi ya. Contohnya ya, plat nomor ada, STNK ada, itu aja. Jangan pajaknya ya. Kalau kita pajaknya taat, terus nggak bisa isi bensin karena pertalite-nya itu habis atau gimana, kita ke pom lain itu jauh kan, itu kasihan juga ya, repot itu. Jadi ya lebih baiknya diceklah saja lah untuk kelengkapan motornya saja ya, dari plat nomor sama STNK aja. Itu sih kalau dari saya pribadi, daripada harus dicek plat pajaknya atau enggak, itu kan malah kurang efisien bagi saya ya. Kalau mau kayak gitu ya harus apa tuh, door ya, harus ke dari rumah ke rumah ya. Itu malah enak kalau kayak gitu ya. Itu yang kita pajak itu bisa langsung bayar di rumah itu ya. Kalau nggak ya dikasih surat saja gitu ya ke rumahnya. Kalau misal di rumah itu ada motor yang nggak bayar pajak gitu ya. Kalau apa misal motor apa namanya, intinya itulah ya. Saya kurang setuju sih untuk pengisian bahan bakar yang menggunakan pajak itu ya. Dulu kita belok kiri dulu ya. Oke, lanjut lagi ya. Ini sudah sampai di daerah Blitar ya. Oke, terus lanjut lagi, tapi sampai mana ya? Sampai pengisian bahan bakar. Oke, saat kita mengisi bahan bakar itu dilihat dari pajak kendaraannya ya. Kalau mau kita cek pajak itu lebih baik ada orang yang ke rumah ya, door to door dari Samsat ataupun dari mananya ya. Ini ada pernikahan di tengah jalan gitu ya, repot itu ya. Oke, lanjut lagi ya. Dapat sampai mana yang lupa ini. Itu ya intinya, saya kurang setuju ya untuk mengenai bahan bakar yang harus dicek pajak kendaraannya. Dulu sudah pernah itu harus apa namanya, plat nomornya. Nah, sebelumnya katanya subsidi ya. Terus yang kedua itu foto plat nomornya, kalau nggak boleh ngisi. Terus yang ketiga pakai barcode.
Aduh, repot yang terakhir ini pakai pajak ya. Terus besok lagi pakai apa ini yang repot ini. Bisa-bisa kalau nggak pakai spion ataupun nggak ada lampunya, motornya amburadul itu nggak bisa ngisi ya, mungkin ya nanti ya. Oke lah, kita karena kita diri ke hukum ya, kita jadi manut-manut aja lah. Itu hanya saran dan kritik saya aja sih. Oke, kita lanjut lagi. Kita turunan apa ya namanya, si Gangkrong ya kalau nggak salah ya, agak curam ini ya, hati-hati. Oke, kita lanjut lagi ya, masih lurus, masih agak lama ini ya. Kita pagi-pagi kita sampai daerah sini ya. Nah, ada tujuan itu yang pertama mau isi bahan bakar ya, isi bahan bakar di daerah Limpung ya. Terus yang kedua itu mau pengambilan rapot aktifnya ini. Oke ya gitu, agak sini nanjak banget ini. Kira-kira berapa ya, 30 derajat mungkin kalau nggak 60 derajat itu ya. Oke, gas lagi ya kita. DC ya, saran dari saya coba ya, kadang itu pajaknya bayar tapi kok salahnya rusak itu malah repot ya itu. Oke lah, nggak apa-apa ya, kita skip untuk pembahasan itunya, kita bahas yang lain dulu ya. Oke, kita lanjut lagi, ini masih jauh ya perjalanannya, ini turunan sedikit nggak curam sih ya. Oke, kayak sepi ini, masalahnya masih pagi-pagi ya jalanannya. Kalau misal udah siang dikit agak ramai, banyak lalu lalang mobil-mobil pribadi ataupun pick up ataupun apalah ya, truk ya. Ini masih jarang, ini hanya kendaraan bermotor aja yang lewat dari tadi ya. Oke, lanjut lagi, kita gas. Oke, kita sen kanan, nanti gas lagi ya. Oke, kadang sih bingung ya ini kalau misal di jalan itu sambil ngeblok itu, bingung mau ngobrol apa ya itu, soalnya kan sendirian. Kalau misal ada temennya kan enak, bisa ngobrol, bisa gimana gitu ya intinya ya. Apalagi pakai intercom bareng ya, wah satu itu yang intercomnya satu aja. Terus misal ada partnernya, wah enak itu ya. Oke, kita sen kanan ya, yang lebih ke depan. Lanjut ke sini ya, ini udah sampai ke daerah Pecalungan ini ya ikutnya ya. Oke, lanjut lagi ya, kurang lebih masih sekitar 20 menitan ya perjalanan untuk menuju SPBU ya. Soalnya di daerah sini itu gak ada SPBU ini, dari Bandar sampai ke Limpung ya itu nggak ada SPBU, kosong ya. Adanya Pertamini, Eceran ya, itu kalau dari Bandar ya. Tapi kalau dari Bandar ke Wonotunggal itu ada berapa ya, ada satu ya di daerah Bandar, terus di Wonotunggal ada satu, berarti total dua ya itu ya. Nah terus ini kalau misal kita ke Limpung itu ada 3 SPBU ya. SPBU yang pertama itu di daerah Sempuh ya, terus SPBU yang kedua itu di daerah Sidomulyo, yang ketiga juga di daerah Sidomulyo sana ya. Oke, itu ya. Masih ya, bingung ini mau ngobrol apa lagi dari tadi motor itu sih, karena perjalanan jauh ya. Oke, lanjut lagi ya, ini sudah sampai di Pecalungan. Di sini aspal baru ya, hampir berapa tahun ya, 1 tahun setengah mungkin, masih mulus ya.
Oke sih, buat saya sih sarannya jangan dilewati truk-truk dan ya, kalau semisal jalanan halus kayak gini terus truk-truk berat lah intinya ya, biar enak itu ya perjalanannya itu ya. Jadi damai tenang ya, tidak apa namanya, boros bahan bakar ya. Kalau jalanan rusak itu bikin boros bahan bakar ya, karena kita harus ngerem gas gitu ya. Itu ya. Terus ini ya tips dari saya ya, kalau misal mau irit bahan bakar itu, kita saat mau bepergian itu cek kondisi tekanan angin dan ya, itu maksud saya ya, biar irit bahan bakarnya ya pastikan dicek secara berkala ya, untuk itu ya. Terus yang kedua itu rutin rajin atau rutin servis ya untuk motornya. Terus yang ketiga itu selalu cek rantai ya, kalau misalnya yang pakai rantai, karena rantai kendor itu bisa menyebabkan bahan bakar boros ya. Karena untuk menarik roda belakang itu pun butuh apa namanya, tegangan, butuh butuh apa ya itu ya namanya ya, butuh artinya butuh penarikan yang maksimal lah ya. Kalau rantainya kendor itu kan tidak bisa maksimal itu yang untuk penarikan gear belakangnya itu ya. Itu sih tips dari saya. Yang pertama ada tekanan angin, yang kedua rajin servis, yang ketiga cek rantai ya, kalau yang pakai motor ada rantainya itu ya, biar tidak boros bahan bakarnya. Terus yang keempat itu cara mengatur gas ya, gas kendaraannya. Kalau kita gas terus gas full itu akan mempengaruhi boros ya. Jadi kita standar stabil aja ya untuk ngegasnya, jangan terlalu ditekan sampai full banget ya. Itu sih ya tips dari saya untuk pengiritan bahan bakar ya. Apa ya bahasa Indonesia pengiritan apa ya, intinya itulah ya. Ini masih jauh ya perjalanannya, masih sampai Pecalungan. Ini masih di Pecalungan ya, Pecalungan ya, bukan Pekalongan, Pecalungan ya. Ini saya dari Pekalongan ya, lewat Bandar, terus lewat Pecalungan, terus lewat sampai ke Limpung ya. Itu sih ya rute pada pagi hari ini ya. Oke, lanjut lagi ya. Ini sampai mana tadi ya, lupa. Intinya itu ya, beberapa tips tadi ya, dari yang pertama sampai yang ini tadi ya, beberapa tips ya tadi ya, 3 tips lah pokoknya intinya. Ya, oke ya, lanjut lagi. Ini anak-anak mau berangkat sekolah ya, berarti ini udah jam setengah 7-an ini ya mungkin ya, kalau nggak jam 7 kurang ya sampai sini. Oke lah ya, lanjut lagi, gas ya. Oke, lanjut lagi. Masih agak lama ya, 10 menitan kalau nggak 15 menit aja. Itu sih, ngobrol apa lagi ya, bingung ini ya. Itu intinya buat kalian semua ya teman-teman, yang mau pesan roti atau kusir baju ya, bisa cek di deskripsi atau bisa beli di ya, apa namanya, kolom komentar ya itu, atau bisa cari di link pembelian Shopee ya, di pencarian Shopee maksudnya ya itu.
apa namanya, diklik aja itu Isman MV atau nanti keluar ya untuk pembelian t-shirtnya atau bagnya ya. Oke, jangan lupa juga follow akun Instagramnya yang Yusmon MV underscore itu. Terus jangan lupa like, comment, subscribe ya, channel ini terus berkembang ya. Ya, terima kasih untuk kalian yang support channel ini ya. Semoga nanti setiap harinya itu bisa berkembang, bisa upload ya, untuk setiap harinya. Oke ya, kita sudah sampai di daerah mana ini, Pekalongan sebelah mana ini ya. Oke, itu terus apa lagi ya, mungkin kalau ada unek-unek apa gitu kalian ya bisa tulis di kolom komentar ya, nanti kita buatin vlognya ya. Oke ya, lanjut lagi nih. Di sini jalannya itu enak, halus, mulus ya, bikin ngantuk pokoknya kalau misal jalan lurus ya. Kalau jalan tikungan-tikungan sih enggak ya, kalau lurus itu bikin ngantuk benar-benar ini ya. Satunya sih jalan di sini enggak lurus ya, banyak tikungan-tikungan gitu, enggak bikin ngantuk ya. Oke, lanjut lagi ya, ini jauh perjalanannya ya, masih 10 menitan lagi ini ya. Aduh, agak lumayan capek ini ya tangannya ya, ngegas terus ya, tapi nggak apa-apa ya buat kalian ya, biar bisa selalu nonton vlog saya ya, walaupun vlog saya sendirian ataupun vlog saya gabut ya, gitu ya. Di channel saya ini ya, itu bisa tutorial ataupun bisa vlog perjalanan, vlog touring juga ya, itu ya. Jadi nggak hanya vlog jalan-jalan saja ya, jalan-jalan deketan maksudnya ya. Itu biar kalian itu tidak bosan ya untuk menontonnya ya. Oke sih, itu sedikit ulasan dari saya yang mengenai channel YouTube saya ini ya. Dulu sih pernah bikin ya channel YouTube, cuma lupa sandinya, jadi ini bikin baru lagi ya. Terus untuk apa namanya, subscribernya juga sedikit ya masih ya, jadi tolong dibantu yang untuk teman-teman semuanya ya, semoga yang ngebantu bisa lancar rezekinya ya, diberi kesehatan ya. Itu ya doa dari saya ya, bisa support channel saya ini ya, itu sih. Tolong dibantu ya teman-teman biar channel ini terus berkembang ya. Intinya itu ya, bisa menghibur kalian ya, walaupun yang ngobrol konten yang nggak jelas ataupun vlog touring ataupun vlog tutorial itu ya. Itu sih ya, dari saya sedikit ulasannya ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini jalan yang di situ benar-benar mulus ya, pokoknya kalau lewat sini itu bikin ketagihan ya, kalau sedikit bikin berdeksel ya, itu ya. Apalagi ya, bingung sih ini ya, karena ngobrol dari tadi ya, dari mulai opening sampai ini di tengah-tengah kayak gini ya. Kita lanjut lagi ya, mungkin bentar lagi sampai, ini 5 menitan lagi ya. Oke, kita lanjut lagi ini. Kita lihat sarannya itu gimana ya enaknya, dalam full flash atau half flash ya, untuk ngobrol apa namanya, ngobrol dari teman-teman semuanya.
caranya itu yang namanya pakai helm apa ya, full face atau half face ya, biar enak gitu ya. Tapi kalau saya pribadi sih enakan yang full face ya, soalnya bisa kelihatan rekodnya ya. Tapi kalau pakai half face itu harus sering-sering dicek ya, soalnya kalau nggak sering dicek itu tiba-tiba mati sendiri nantinya ya, kalau sudah panas gitu ya untuk kameranya ya. Itu sih, tolong guys di kolom komentar ya kalau ada kita apa namanya, ada itu sih, ada apa ya ini, kalau ada yang terbaik lah untuk helm full face atau half face ya, yang rekomend untuk pakai ngevlog ya. Itu sih. Oke, kita gas lagi ya, ini jalanan lumayan menanjak ya, naiknya itu tidak rata ini, nanjak terus datar, nanjak lagi, datar lagi, nanjak, enggak, nanjak terus gitu ya. Oke ya, lanjut lagi. Terus kalau semalam tanjakan kayak gini atau di tikungan itu agak hati-hati ya, soalnya takutnya ada solar yang tumpah gitu ya kan, membahayakan ya, membahayakan pengendara gitu ya. Lanjut lagi, ini masih jauh ya, lumayan ngantuk sedikit ini ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi, ini masih lurus lagi ya, nanti di depan itu belok kanan ya kalau nggak salah ya. Lo nanti di depan ya, kurang lebih 2 meteran 3 meteran lah ya, belok kanan ya, itu di depan kita sen dulu ya, biar yang di belakang itu tahu ya kalau kita mau ngesen kanan ya. Oke, kita belok kanan, kita lihat spion dulu ya. Takutnya ada yang jelonong itu ya, bikin kaget kadang kalau ada yang jelonong itu ya. Oke, lanjut lagi, nih di sini jalanan rusak ini ya, dari dulu nggak tahu kenapa nggak di aspal ya, hanya ditambal gitu ya, kayak ini ya, apa yang tapi silahkan itulah intinya ya. Oke, kita hati-hati ya, karena persimpangan pasan kanan ya. Oke, kita masuk ya, karena kosong, pasan kanan lagi ya, kita masuk ke pom bensin. Oke, pasan kanan ya, hati-hati ya. Oke, kita sampai di SPBU Sidomulyo ini ya. Kita lanjut, isinya apa ya, pertalite aja ya isinya, pertalite ya, karena kalau pakai pertama itu nggak cocok ya di motor biasa pertalite ini ya. Terus hanya juga kalau semisal isinya pertalite pertama itu kurang bagus di motor itu ya katanya. Kalau ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, kita turun dulu ya dari motor, turun, kita standar dulu, kita matikan motornya dulu ya, kita matikan. Oke, kita buka tangki ya, biar bisa langsung diisi nantinya ya. Buka tangki, oke, sudah dibuka, kita ambil uang dulu ya, kita ambil uang, mau ngisinya berapa kita ambil uang ya, kalau bisa sih pas ya uangnya kalau ngisi ya, kalau misal itu berapa gitu, intinya pakainya uang pas ya. Oke, kita ngisi bensin dulu ini ya, ngisi bahan bakar dulu. Oke, kita pakai uang pas saja ya, biar tidak kembalian ya, biar tidak menunggu lama yang belakangnya. Oke, kita lanjut lagi. Ini sih, ini tips aman ya, jadi saat ngisi bensin itu turun ya, jangan kenaikin ya, walaupun tankinya di depan ya,
gitu, karena itu lebih baik ya, lebih rekomendasi ya dari pihak SPBU-nya ya. Oke sih itu, kita lanjut lagi ya, kita pakai tangan dulu ya. Lanjut lagi, perjalanan menuju uh, sekolahan ya. Oke, kita CAP dulu ya, bentar ya. uh, Oke lah ya, aman. Dan lanjut lagi ya, pakai sarung tangan dulu. Lanjut lagi ya, nyalain dulu ya. Oke, lanjut lagi, kita gas. Oke ya, kita gas lagi ya ini ya. Kita ambil kanan ya, kita ambil kanan. Oke, itu saja vlog dari saya sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Karena tidak bisa sampai sana karena baterai apa kamera sini juga ini mau habis ya, itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.